Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Demi sungguh pasti kamu akan melalui tahapan demi tahapan, fase demi fase, semenjak daripada nutfah, alaqah, mudghah, lahir, bayi, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua, mati, tiba di barzakh, dan terus sampai kebangkitan akhirat, ujungnya neraka dan surga. Kamu pasti akan mengalami itu. Tabaqan an tabaq. Itu surat Al-Insyiqaq. Nah, Bapak dan Ibu yang berhadir, tadi telah diawali oleh Buya kita kajian kita pada malam hari ini dan seterusnya setiap Sabtu malam setelah maghrib adalah merenungkan kembali perjalanan kita menuju akhirat. Dan memang kita sedang menuju ke sana. Kita dikatakan adalah sang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, di mana perjalanan itu menuju titik akhir, namanya akhirat. Di akhirat nanti kesudahannya dua. Kalau tidak di jannah, maka di neraka. Dan itu suatu yang mesti, sebab salah satu rukun iman kan iman kepada hari yang akhir. Banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang itu. Maka pesan tadi daripada Buya, juga daripada usulan-usulan barangkali, mari kita pelajari ulang, kita kaji ulang tahapan-tahapan perjalanan kita menuju akhirat. Tentu kita tidak akan bicarakan semenjak lahir, dan kita juga tidak akan bicarakan tentang kehidupan dunia tahapannya, karena kita sudah melaluinya. Yang akan kita pahami dan kita pelajari adalah tahapan di ujung kehidupan, mati dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mati, bisa dikatakan mati itu gerbang, sama dengan lahir. Lahir juga gerbang. Lahir akhir kehidupan rahim, awal kehidupan dunia. Maka mati adalah akhir kehidupan dunia, awal kehidupan barzakh. Juga bisa disamakan dengan kiamat, gerbang. Kiamat, akhir kehidupan alam ini, alam dunia, dan awal kehidupan alam akhirat. Maka jadilah gerbang-gerbang. Kalau kita runut semenjak di belakang, bermula perjalanan kita adalah di alam ruh. Ruh, alam ruh. Alam yang belum punya jasad dan belum diberi jasad. Semua ruh-ruh
yang akan ditempatkan, ditugaskan di bumi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ diambil perjanjiannya. Lastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Berjanji akan taat, patuh, tunduk, mengabdi kepada Allah yang menciptakan. Kemudian masuk kepada tahapan kedua, namanya alam rahim. Kandungan ibu, alam rahim. Di situ juga mempunyai tahapan. Pertama tahapan nutfah, kedua tahapan alaqah, ketiga tahapan mudghah. Selesai itu ditiupkan ruh ke dalam janin, maka terjadilah kehidupan dalam rahim. Sekaligus diberitahukan kepada malaikat setentangan rezeki, ajal, amal, bahagia dan sengsara. Maka ketika itulah malaikat tahu setentangan 4 hal itu. Lalu berangsur-angsur sempurna. Tiba masa dan waktunya lahir, selesai alam rahim. Ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Bagi yang ingin melihat silakan. Al-Mu'minun surat yang ke-23. Mudah-mudahan sudah ketemu. Ayat 12 sampai 16. Ini tahapan ringkas yang kita lalui. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat yang ke-12 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. 1. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu daripada sari pati tanah. Nenek moyang kita dari tanah, kita daripada sari pati tanah, anak cucunya. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfah. Sari padi tanah kami jadikan dia menjadi nutfah. Nutfah campuran mani laki-laki dan mani perempuan dalam rahim ibu. Berada nanti di qararin makin, di tempat yang kokoh, rahim. Itu tahapan berikutnya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan, kami jadikan nutfah menjadi alaqah, gumpalan darah. 40 hari kedua, 40 hari pertama nutfah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Maka tahapan 40 hari ketiga, alaqah menjadi mudghah, gumpalan daging yang sudah berbentuk. Maka pada periode ini 3 kali 40 hari, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, ditiupkan roh yang berada di alam roh, ditiupkan ke sana atas perintah dan titah Allah kepada malaikat petugas. Langsung malaikat diberitahu ketetapan rezeki, ajal, bahagia, sengsara dan amal. Yang tertulis
di alam sana. Setelah itu fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kami jadikan pula mudghah itu menjadi tulang belulang, kerangka. Lalu kasawnal 'idham, tulang belulang itu kami selimuti dengan daging, lahma. Kemudian setelah itu ansur menjadi makhluk yang lain, menjadi manusia itu, lahir ke dunia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selesai proses lahir. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu, kemudian innakum, sesungguhnya kamu, ba'da dzalika, setelah itu, setelah kamu hidup di dunia, ada tahapan dunia lagi. Proses sempurnanya adalah bayi, balita, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua. Mau dibagi lagi, tua bangka, tua pikun. Habis itu proses sempurna. Tapi ada yang gugur sebelum mencapai usia syuyukh. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia tua. Ya? Tapi ada yang sampai usia tua. Itulah prode, bisa katakan 6 jenjang, 6 tingkatan, 6 tahapan prode dunia. Setelah 6 itu, semenjak bayi sampai tua, habis prode dunia. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu, ba'da dzalika, setelah itu, lamayitun, benar-benar akan habis kehidupan dunia. Kemudian setelah kamu mati, berada semuanya di barzakh. Jasad dikembalikan ke asal tanah, lama-lama menjadi tanah. Roh berada di alam barzakh, bertemu, berkumpul dengan roh-roh yang telah terlebih dulu ada di sana semenjak Nabi Adam. Alam barzakh nanti ada kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, ada kehidupan yang menyengsarakan sampai kiamat. Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kamu setelah selesai itu, di hari kiamat nanti akan dihidupkan lagi. Itu maksud. Tiba kita di tujuan akhir. Ini gambaran ringkas. Jadi surat Al-Mu'minun itu adalah gambar ringkas tahapan yang kita ini perlu diingatkan. Perlu kita renung-renungkan kembali, sebab kita yang melaluinya. Kata orang-orang bijak, kita ini orang yang menunggangi punggung umur. Rakibun zahra umri, menunggangi punggung umur. Seakan-akan umur itu suatu kendaraan, lalu punggungnya kita tunggangi. Kendaraan itu apakah keledai dia, atau kuda, atau unta, terus berjalan siang, malam, pagi, sore, yang akan mengantarkan kita kepada tempat tujuan. Makin jauh berjalan, makin dekat ke tempat tujuan, makin jauh daripada tempat berangkat. Mai dan minat dunia qariban ila qabr. Makin jauh daripada asal kita, asal berangkat dunia, makin dekat dengan kubur. Itulah umur. Nah, tahapan dunia ini, berapa lama kita menghuni kehidupan dunia ini, segitulah umur. Segitu umur.
Umur artinya imarah. Imarah itu artinya memakai, memanfaatkan, mempergunakan, mengimarahkan. Tiba di masjid sekarang berarti kita mengimarahkan masjid, memakainya, memanfaatkannya, mempergunakannya, mengimarahkannya. Umur asal katanya imarah. Dikatakan dia umur karena selama roh berada dalam jasad, selama itulah dia menyimarahkan, memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasadnya, bernama umur. Umur. Jadi umur adalah berapa lama roh menghuni jasad. Situ loh umur. Kita tidak tahu berapa umur kita. Yang tahu kita adalah sudah berapa umur. Kita tidak tahu berapa umur kita. Yang kita tahu sudah berapa umur kita. Itu pun kalau tepat apa yang dikatakan oleh bidan dalam surat tanda-tanda. Kalau benar pula. Sebab dulu ada pula kecup-kecunya dulu. Mencup umur. Situ umur yang telah terpakai. Berapa lagi tinggal? Tidak tahu. Tidak tahu. Hidup di dunia ini ada akhirnya, ada batasannya. Akhir dan batasan itu namanya ajal. Ajal. Ya, ajal adalah batas akhir sesuatu. Segala sesuatu ada ajalnya. Hidup pun ada ajalnya, ada akhirnya, ada batasannya. Kita juga tidak diberitahu batasan hidup kita sampai kapan juga nanti. Ajal ini yang disebut dengan tidak bisa dimajukan walau sesaat dan tidak bisa pula ditunda walaupun sesaat. Tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tidak pula bisa ditunda sesaat. Walaupun ditunda itu untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk beramal saleh, minta tunda sedikit tidak bisa, karena adalah dia pas, tidak bisa digeser. La yu'akhirullah. Allah tidak akan menunda. Ajal. Jadi ajal kalau sudah sampai maka datang mati. Mati adalah proses keluarnya roh meninggalkan jasad. Roh melanjutkan perjalanannya, jasad ditinggalkannya. Karena jasad itu adalah sesuatu yang dipakai hanya untuk di dunia. Dia tidak bisa lagi dipakai untuk kehidupan berikutnya. Habis kerja jasad, maka lalu jasad dikembalikan ke asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah itu kami ciptakan jasadmu, dan ke tanah jasadmu kami perintahkan untuk mengembalikannya. Dari sana asalnya. Maka mengembalikan jasad ke tanah berarti kita memulangkan ke asalnya. Lama-lama dia menyatu dengan tanah dan lama-lama menjadi tanah, habis. Selesai jasad. Yang kita ini tidak selesai. Kita melanjutkan perjalanan. Di mana berikutnya? Di alam barzakh. Nah, yang kita kaji ini nanti. Setelah mati itu, setelah roh meninggalkan jasad, setelah pergi, kita kemana pergi? Dan di mana berada? Lalu ada apa di sana? Sayangnya orang yang sudah ke sana tidak pernah kembali, sehingga kita tidak diberitahunya.
Hanya Allah saja yang beritahu kita melalui nabinya, melalui rasulnya. Kalau kita diberitahu, kita pun tidak tahu. Karena Allah yang menciptakan alam barzah. Allah yang telah menetapkannya di sana. Lalu Allah beritahu kita melalui ayat-ayatnya, melalui rasulnya tentang kehidupan di sana. Baru kita tahu. Karena alam barzah itu adalah gaib. Untuk mengetahui di mana kita setelah mati, maka pencipta kita lah yang harus memberitahu kita. Bukan siapa-siapa, bukan khayalan, bukan renungan, bukan ilusi, angan-angan agak-agak, hinggap ke sana, numpang ke sana, pindah ke sini. Seperti reinkarnasi namanya. Gitu. Pindah kadang-kadang ke monyet, kadang-kadang kepada gajah. Atau ada pula orang jadi-jadian, harimau jadi-jadian. Harimau jadi-jadian. Bahkan pada jadi-jadian, ayo beliau pulang. Tidak ada yang pulang. Karena perjalanan itu tidak bisa. Jangankan pulang, jangan kembali, berhenti pun tidak ada perjalanan. Perjalanan kita menuju akhirat itu perjalanan tidak berhenti. Tidak berhenti. Kemana dia mau pulang? Dan mau apa dia pulang? Pulangnya kemana? Jasadnya sudah berada di tanah. Mau menengok istrinya. Yang sudah ditinggalkannya adalah istrinya. Habis masa idahnya, sudah habis dia. Idah istri yang ditinggal mati suami kan 4 bulan. 10 lagi habis, tidak istrinya lagi. Habis. Itu makanya boleh dia berlaki lagi. Karena sudah habis idahnya. Pulang dia. Dilihatnya suaminya sudah kawin lagi atau istrinya sudah kawin lagi. Barangkali penasaran ya. Benar malah roh penasaran. Kemudian dia gentayangan mencari siapa ini? Suami istrinya atau istri suami. Lalu dia gentayangan mencari untuk namanya roh balas dendam. Kita diakai pulau, diakai orang Pak. Roh pulang, roh penasaran, roh gentayangan, roh balas dendam. Anda ada roh yang balas dendam, itu jin atau setan pengarang-arang kita. Perjalanan kita tidak pernah berhenti. Tidak pernah. Itu saja. Ini tahapan. Jadi tadi dikatakan yang paling tahu tentang alam barzah Allah. Allah yang menciptakan alam barzah. Manusia enggak. Kita hanya tahu sejauh mana diberitahu. Salah satu keistimewaan Rasulullah, beliau telah pernah diperlihatkan peristiwa alam barzah ketika terjadi Mi'raj. Dan di waktu di hari lain, di kesempatan lain Allah juga beritahu. Dan Allah gambarkan tentang alam barzah. Itu keistimewaan beliau yang Allah anugerahkan kepada beliau. Nah, kembali kita kepada tadi. Kita bicara tentang ajal, mati, wafat. Wafat sempurna. Orang yang mati, orang yang sudah sempurna. Apanya yang sempurna? Semuanya. Semua yang dijatahkan, semua yang diperuntukkan oleh Allah untuknya sudah sempurna. Sudah dipakai, sudah dinikmati, sudah dimukanakan, dipergunakan, sudah dimanfaatkan. Ya sudah habis. Dengan rezekinya pun sudah sempurna. Jadi dia mati sudah sempurna semua, wafat dia. Wafat sempurna, sempurna hidupnya. Sempurna segala sesuatu yang telah dijatahkan untuknya. Berarti orang kalau masih belum sempurna, apa yang Allah jatahkan untuknya dia tidak mengerti. Andaikan ada satu godok yang tinggal lagi jatah kita yang belum kita makan, kita pasti makan.
Tidak ada orang bodoh untuk kita. Kenapa belum mati? Bodoh saya masih tinggal. Tapi kita tidak tahu pula apakah memang bodoh, kita yang tinggal tahu onde-onde kita datang. Ini kan tahapan dunia, masuk tahapan. Jadi kaji kita sama dengan sebagaimana yang diminta oleh Buya dan beberapa orang, akan disambung-sambung setiap satu malam habis maghrib kajian perjalanan menuju akhirat. Kenapa? Karena kita akan ke sana. Mau tidak mau kita akan menuju. Karena tidak seberapa guru kita yang menyampaikan ini mengupasnya secara bersambung, biarlah kita kaji itu secara bersambung. Masalah hidup pikuk dunia ini kita serahkan pula kepada ustaz kita yang lain. Masalah bagaimana 2019 besok 4 April, ekonomi kita ke depan, bangsa kita nanti bagaimana, itu serahkan kepada orang hidup. Kita khusus membicarakan hidup pikuk setelah kematian. Orang bicara hidup pikuk dunia, kita bicara hidup pikuk setelah sakaratul maut dan kematian. Setuju? Setuju sudah lah. Manasi alam marzah, kata Pak Haji. Baik, berarti ini pembukaannya lagi. Nah, kita bicara awal itu tentang mati. Mati, wafat. Kita bicarakan itu. Secara bahasa, mati itu kan ketiadaan. Bisa juga hilang. Bisa juga maknanya pergi dan berangkat. Mati. Ya katakan ketiadaan, orang kalau sudah mati dia tak ada lagi dalam pentas dunia. Tidak ada lagi. Dia sudah pergi dan berangkat, menghilang, meninggalkan dunia dan meninggalkan jasadnya. Sudah mati. Mati itu bukan kepunahan. Enggak. Mati bukan kepunahan. Mati hanyalah proses perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh dan roh meninggalkan jasad. Ketika roh meninggalkan jasad dan ketika roh tidak berada dalam jasad, namanya mati. Itu makanya tidur namanya mati. Karena ketika tidur roh tidak ada dalam jasad. Bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amutu ahya. Aku mati. Ketika bangun tidur kita baca juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mati kita semalam. Tidur mati. Nah, kenapa tidur itu namanya mati? Karena ketika orang tidur rohnya tidak berada di jasadnya. Rohnya keluar. Karena rohnya tidak berada di jasad, sehingga dia tenang saja. Paling-paling tanda dia masih hidup dan tidak meninggalkan jasad selama-lamanya, jantungnya masih berdetak dan jadinya masih berdenyut. Tetapi rohnya tidak siap. Sehingga sudah habis orang durian sekati diam, sakati diam orang habis ke durian, kulitnya habis lah, anda tahu ya. Sebab yang dia tidak di situ, yang di situ cuma bangkai atau jasad. Maka menamalah tidur itu mati. Bedanya, kalau tidur roh itu keluar sendiri. Kalau tidur, roh keluar sendiri, sehingga tidak sakit. Tapi kalau mati, roh dikeluarkan, sakit. Kita ulang. Kenapa tidak sakit orang tidur? Ya tidur istirahat. Rohnya ingin keluar, ingin lepas bebas daripada jasadnya, keluar, tidak sakit.
Bila mana atau kapan Allah izinkan roh itu kembali lagi, bangun dia. Bila Allah izinkan pula roh itu keluar, tidur dia. Tidur dia. Bagaimanapun orang berusaha untuk tidur, kalau Allah tidak izinkan rohnya keluar, tidak tidur dia. Mencelang-celang semula. Ayah macam-macam itu, tidak lalu. Bila mana diizinkan orang itu untuk keluar rohnya, dia tidur. Walaupun sedang mengaji, tidur dia. Tidur dia. Bukan ini dia, ini mengatakan tadi. Tidur. Rohnya keluar. Nah, inti kita jelaskan sedikit itu. Dalam surat Az-Zumar kita jelaskan sedikit, surat yang ke-39. Kita singgung masalah tidur itu sedikit saja. Az-Zumar surat ke-39 ayat 42, halaman 463. Halaman 463 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan, yatawaffa, Allah mewafatkan jiwa-jiwa atau ruh ketika matinya, hina mautiha, wallati, dan yang, dan ruh-ruh jiwa-jiwa yang lam tamut, belum mati dalam tidurnya. Berarti mati wafat, tidur wafat. Apa maksud Allah yatawaffa? Allah mewafatkan, Allah mengenggam ruhnya, Allah menahan ruhnya. Ketika orang meninggalkan dunia, rohnya ditahan dan tidak boleh lagi kembali ke jasadnya. Namanya Qabid, Allah yang menahan roh. Salah satu nama Allah kan Qabid, Al-Qabid. Iyalah. Yaqbidul arwah, Allah yang menggenggam roh ketika sampai ajal orang dan tidak diizinkan lagi masuk ke jasad, mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mewafatkan jiwa-jiwa, menggenggam roh-roh ketika matinya, dan juga Allah menahan, menggenggam roh-roh allati yang lam tamut, yang belum juga mati dalam tidurnya. Ketika rohnya tidur, digenggam, ditahan, tidak boleh masuk, dia masih tidur. Masih tidur dia. Selama Allah tahan, selama Allah tidak mengizinkan rohnya kembali, selama itu dia tidur. Selama itu dia tidur. Tahu? Fayumsiku, maka lalu dia, Allah menahan, allati qada 'alaiha al-maut, maka Allah menahan roh atau jiwa yang telah sampai ketetapan atasnya kematian, ditahan, tidak boleh pulang-pulang lagi, tidak boleh masuk jasad lagi, ditahan di alam barzakh, mati dia. Yumsikul lati qada 'alaiha al-maut, ditahan. Wa yursilul ukhra, dan dia lepaskan jiwa atau roh yang lain kepada jasadnya kembali, sehingga dia bangun pagi hari, bangun siang hari, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sampai berapa Allah lepaskan roh, Allah izinkan kembali lagi masuk jasadnya, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Mari kita sedikit kita ulas
sedikit saja. Di sini mati dibagi dua, wafat dibagi dua. Mati kecil tidur, mati kecil tidur, mati besar mati. Kenapa namanya tidur mati? Karena rohnya ditahan, rohnya tidak ibadah, rohnya tidak dibolehkan kembali ke jasad. Selama rohnya ditahan, selama rohnya belum boleh kembali ke jasad, selama itu dia mati. Cuma pertanda dia bukan mati betulan, bukan mati sebenarnya mati, maka dia masih bergerak. Itulah dia Ashabul Kahfi. Berapa lama ditahan oleh Allah? 3 abad lebih. Tetapi karena dia tidak mati, maka jasadnya bolak-balik. Wa tahsabuhum ayqaza wa humul qud wa nuqallibuhum datal yamin wa tashimal. Kami bolak-balik badan Ashabul Kahfi itu selama 3 abad lebih. 3 abad lebih. Dia tidak mati. Matanya tetap berkedip. Ashabul Kahfi tetap berkedip. Selama itu ditahan oleh Allah. Maka ketika tiba masanya Allah lepaskan, Allah izinkan roh kembali, hidup Ashabul Kahfi. Lalu mereka berkomentar, perut kita lapar, perut kita lapar. Daripada kita bertengkar sudah berapa lama kita tidur, lebih baik pergi ke pasar, perut kita lapar. Karena mereka menduga tidurnya 1 hari itu setengah hari. Sebab mereka masuk gua itu pagi hari, terbangun ketika matahari sudah condong ke barat. Kita tidur sehari atau setengah hari lagi. Oh, enak tidur kita. Kata Ashabul Kahfi. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah tidur 3 abad lebih. Kalau itu fi kahfin salah sami'atin. Mereka tidur di gua 3 abad. Wasdatu tis'an, lalu mereka tambah bilang 9, 309 tahun. Sepanjang itu dia tidur, tidak mati. Begitu juga nasib orang koma, pingsan, mati sari. Mati suri. Oh, bukan si sari yang mati. Bukan sehari. Oh, mati suri lah, mati suri. Kalau mati suri itu kan pingsan lama namanya. Koma kata orang Makit. Bahasa kita pingsan lama. Bahasa orang Kalimantan mati suri. Artinya rohnya dia masih hidup. Tubuhnya masih panas. Tanda darahnya masih mengalir. Masih di layar monitor masih bergerak apanya monitor. Belum menit lagi masih gerak. Tandanya. Tetapi rohnya tidak diizinkan oleh Allah Al-Qabid. Allah Al-Qabid, Allah yang menahan, Allah yang tidak mengizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Dia yang tahu. Maka selama tidak diizinkan kembali, dia tidur. Namanya mati. Cuma bukan mati sebenarnya mati selama-lama. Sebab dia masih, jantungnya masih berdetak, nadinya masih berdenyut, dia masih bergerak. Itu mati, tidur. Kapan dia kembali? Allah yang tahu. Karena dia menganggap, dia yang menahan. Kapan dia diizinkan? Bangun dia. Makanya orang yang bertekad bangun jam 4 tanpa alarm pun, ya Allah, tolong bangunkan saya jam 4.
saya mau salat witir, saya mau berdoa, karena berdoa ketika sahur itu makbul. Tolong bangunkan saya. Kapanpun dia tidur, walaupun dia tidur jam 3, bisa bangun lagi. Karena Allah yang makbul doanya. Makbul doanya. Ya Allah, bangunkan saya jam 4. Saya ingin begini. Sungguh-sungguh minta, dikabulkan Allah, bangun lagi. Allah lepaskan Allah. Dan seterusnya. Mati, tidur, dan mati benar. Yang kita kaji sekarang bukan tidur, mati yang sebenarnya, yaitu ketika roh pergi meninggalkan jasad untuk selama-lamanya. Mengenai mati ini ada beberapa hal yang memang kita tidak diberitahu. Pertama, waktunya. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, tempatnya. Bi ayyi ardin tamut. Kamu jangan tahu di bumi mana kamu meninggal. Surat Luqman ayat terakhir kan? Tidak kita buka. Yang ketiga, penyebabnya. Penyebab entah dibunuh, entah makan racun, entah kena sakit jantung, entah dilantak otot, entah paning terhantu, kepala ke lantai kamar mandi, entah terjerembab, entah karena keterlaluan olahraga, enggak tahan jantung, mati. Itu namanya penyebab. Kita tidak tahu penyebab. Tapi ingat, bukan penyebab yang mematikan orang. Ajal sudah sampai. Itu kesebab saja, kasabab saja. Di mana, kapan, karena apa. Dan yang keempat, dalam keadaan apa. Empat itu. Apakah berbaring? Enggak. Sedang duduk, sedang tegak, sedang mencongkok, sedang mampuk meja. Balak limo. Atau sedang mancing, dalam keadaan mancing. Atau dalam keadaan berjoget-joget ketika main musik. Pernah keluar di medsos. Joget-joget, asik joget-joget, terlalu bisa mati. Is that? Mendarat. Untuk itu, setiap waktu di mana dalam keadaan apa saja kita berusaha, kita selalu dalam rangka muslim, dalam rangka berserah diri kepada Allah, sehingga kapanpun diambil nyawa kita selesai. Tergelincir cepat kembali, salah cepat minta ampun, cepat, karena kita tidak tahu kapan, di mana dan kenapa penyebab, tidak tahu. Cepat saja. Kalau nanti kita tunda, jangan-jangan dulu mati datang. Kita mati 4 hal. Di mana, kapan, karena apa, dalam genap. Tidak satu pun. Ada orang mengatakan 40 hari akan mati, dia sudah tahu. Kalau sudah tahu 40 hari akan mati, tidak usah makan-makan lagi di masjid saja. Di masjid saja. Tidak makan-makan, tidak mati juga. Tidak minum-minum, tidak akan mati juga. Lalu apa? 40 hari itu dia tobat saja di masjid, sudah aman. Setahu saya tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. 40 hari lagi, seminggu lagi dia sudah tahu kapan mati. Hebat dia. Kan hebat dia. Kalau kita diberitahu kapan mati, maka kita bersiap. Dipupuh selalu hanya bisa dipupuh. Beko lah sepakan itu tobat. Nah pulang-pulang kita ke rumah lah. Di musaji serius tinggi. Tidak bisa begitu. Nah kita supaya jangan melebar kaji kita atau punya kita, kembali kita tadi masalah mati. Mati sudah ditetapkan.
sudah diputuskan. Sampai ajal mati. Mana yang lebih dulu sampai ajal ke mati? Ajal dulu. Bapak tak mati sebelum ajal tiba. Jadi dulu sampai orang di batas waktunya mati dah. Karena ajal itu batas waktu. Ajal itu batas waktu. Sama dengan pengajian kita malam hari ini, sudah sampai ajal. Batas akhirnya sudah sampai. Nah, jam saya jam 10 kurang. Sampai ajalnya kan? Karena kita menghormati ajal, nah kita hentikan pengajian sampai sini. Kita pembukaan, semoga ada faedah dan manfaat kita bersama. Insyaallah setiap satu, jika Allah izinkan, kita akan sambung-sambung terus sampai kita mati. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua.